Sebagai teori yang bernaung di bawah paradigma definisi sosial, teori fenomenologi berargumentasi bahwa kenyataan sosial tidak tergantung kepada interpretasi atau makna yang diberikan oleh individu terhadap sebuah kenyataan sosial, melainkan sangat tergantung pada kesadaran subjektif si aktor. Memang perbedaannya sangat tipis. Menurut interaksionisme simbolik, kenyataan sosial berikutnya itu sangat bergantung kepada interpretasi subjektif individu. Sedangkan menurut teori fenomenologi, kenyataan sosial berikutnya itu sangat bergantung kepada kesadaran subjektif si aktor. Tujuan dari fenomenologi adalah mengamati dan membuat deskripsi tentang kehidupan sehari-hari itu sebagaimana disadari oleh aktor. Dalam pengamatannya itu, dia harus mengesampingkan, set aside, atau mengurungkan, bracketing, tentang apa yang dia sudah ketahui mengenai hal-hal yang diamati. Contoh, kalau saya ingin membuat observasi terhadap interaksi antara penumpang, konjak, dan sopir di dalam bemo jurusan Nita Momere, ya, saya harus mengesampingkan apa yang saya sudah tahu tentang interaksi antara penumpang, kondektur, dan sopir berdasarkan pengalaman-pengalaman yang saya peroleh sebelumnya. Sehingga hasil observasi saya itu, hasil pengamatan saya itu betul-betul murni dan jernih tanpa dibebani oleh pengetahuan-pengetahuan atau pengalaman-pengalaman pada masa lampau. Pendukung teori ini berpendapat bahwa sekalipun kehidupan sehari-hari kelihatannya berlangsung begitu saja, namun pengamatan fenomenologis menunjukkan bahwa dunia sosial itu dibangun secara terus-menerus. Bahwa kenyataan sosial itu selalu dikonstruksi. Jadi bangunan sosial itu harus tetap dijaga. Misalnya, orang bertanya kepada saya, "Pater, apa kabar?" Kalau saya menjawab kabar baik, maka dunia sosial menjadi aman, tidak terganggu. Tetapi kalau sebaliknya saya menjawab, "Hei, apanya yang Anda mau tahu? Keadaan keuangan saya kah? Kesehatan saya kah? Studi saya kah? Apa persisnya yang kau mau tahu?" Karena pertanyaan apa kabarnya itu memberikan kemungkinan pada banyak jawaban. Tetapi kalau saya memberikan jawaban yang tidak sesuai dengan pola yang biasa, maka hal itu akan menimbulkan perasaan tidak enak atau mungkin marah pada lawan bicara. Ini salah satu contoh bahwa dunia sosial itu harus tetap dijaga. Contoh-contoh lain adalah bridging experiment. Kita melakukan, itu tadi salah satu contohnya, melakukan hal-hal di luar kebiasaan, keluar dari pola-pola yang biasa. Teori fenomenologi didasarkan pada fenomenologi Alfred Schultz dan berusaha menganalisa dan membuat deskripsi tentang kehidupan sehari-hari dan kesadaran baru yang muncul dari pengalaman sehari-hari tersebut. Jadi dia membuat observasi yang terus-menerus berulang-ulang akan menimbulkan kesadaran baru. Dan kesadaran baru itulah atau makna baru itulah yang dideskripsikan dalam tulisan-tulisan yang bersifat fenomenologis itu. Saya kira itu secara singkat pandangan dari teori fenomenologi. Teori berikut, teori terakhir dari paradigma definisi sosial adalah teori etnometodologi. Teori ini merupakan cabang dari fenomenologi, sehingga keduanya menjadi sangat dekat. Dan teori ini dipelopor oleh Harold Garfinkel. Etnometodologi berarti ethnos method, artinya people's method, atau metode orang awam.
Menurut teori ini, bukan cuma seorang ilmuwan atau sosiolog yang bisa memberi arti kepada perbuatan-perbuatan manusia atau fenomena-fenomena sosial yang dialami. Tetapi juga orang-orang yang tidak terlatih dalam bidang sosiologi bisa memberikan arti kepada dunia sosialnya sendiri. Dan tugas seorang sosiolog adalah untuk mempelajari bagaimana orang-orang biasa itu, orang-orang yang tidak terlatih dalam bidang sosiologi itu memberikan arti kepada dunia sosialnya. Oke. Menurut teori ini, siapapun bisa memberikan arti kepada dunia sosialnya. Arti itu tidak harus selalu datang dari interpretasi atau dari penjelasan ilmuwan-ilmuwan sosial. Jadi masyarakat bisa memberi makna kepada dunianya sendiri, dan tugas seorang sosiolog adalah mempelajari bagaimana masyarakat memaknai dunia sosialnya sendiri. Keseharian itu, sebagaimana halnya dalam fenomenologi tadi, tidak berlangsung begitu saja, tetapi selalu disertai dengan kesadaran, walaupun agak tipis. Hal itu terlihat jelas kalau kita keluar dari pola-pola yang biasa. Dalam situasi seperti itu, kita jadi sadar bahwa dunia sosial harus dibangun secara terus-menerus. Salah satu caranya adalah dengan membuat breaching experiment, buat pelanggaran. Pelanggaran sengaja dilakukan untuk melihat bagaimana reaksi orang atau untuk melihat bagaimana sosial itu dibangun. Dan Harold Garfinkel sendiri pernah membuat 2 eksperimen. Pertama, dia menyuruh para mahasiswa untuk melakukan pelanggaran apa saja. Jadi ada satu mahasiswa itu yang bertemu dengan seorang yang ban mobilnya pecah. Jadi dia ke sana dan mendekati orang itu dan bertanya, apa yang terjadi Pak? Orang itu menjawab, aduh ban mobil saya pecah. Nah, pola yang biasa, seharusnya mahasiswa itu bertanya atau melanjutkan interaksi dengan mengatakan, Pak, apa yang saya bisa bantu? Kalau dia buat pertanyaan seperti itu, dunia sosial terjamin. Tapi karena dia sedang melakukan breaching experiment, pelanggaran, maka dia bertanya kepada orang itu, Pak, apa artinya ban pecah? Si pemilik mobil itu sangat marah, dan dia balik kepada mahasiswa itu dan mengatakan, ban pecah ya ban pecah, dasar bodoh, dasar tolol. Nah, dunia sosial menjadi rusak, karena pola yang sudah terbiasa itu tidak dijaga, Jadi pesannya jelas, kita harus berlaku atau bertingkah laku sesuai dengan asumsi-asumsi akal sehat, bagaimana kita harus berperilaku sesuai dengan harapan-harapan yang biasa. Kalau orang bilang selamat pagi, kita jawab selamat pagi. Apa kabar? Kabar baik. Dunia sosial aman. Hal yang sama terjadi dalam tegur sapa. Kalau orang bilang apa kabar, kita harus jawab kabar baik, walaupun kita sakit perut. Sebab kalau kita menjawab hal yang sebaliknya, maka dunia sosial akan menjadi rusak. Selain itu, metodologi juga merupakan cabang fenomenologi yang berusaha menganalisis percakapan-percakapan, dan berusaha menangkap makna dari percakapan-percakapan itu. Masyarakat umumnya mempunyai cara tersendiri untuk membahasakan apa yang terjadi di dalam masyarakatnya. Dengan memperhatikan percakapan-percakapan atau banyolan-banyolan mereka, seseorang atau seorang ilmuwan sosial bisa menangkap atau memahami apa yang sedang terjadi di dalam masyarakat. Misalnya, dalam masyarakat ada kenyataan, ada fenomena di mana pasangan-pasangan tidak setia, orang berselingkuh. Macam muncullah plesetan SMS, sarana menuju selingkuh. Jadi plesetan-plesetan atau bahasa-bahasa gaul di kalangan anak-anak muda seringkali mengungkapkan situasi masyarakat yang sebenarnya atau mengungkapkan fenomena-fenomena
peristiwa-peristiwa atau kejadian-kejadian yang terjadi di dalam masyarakat itu sendiri. Misalnya di Manggarai dikenal bahasa plesetan bisbalar, ya. Bisa babalari kah? Ya. Jadi katanya pada waktu pesta sekolah, muda-mudi itu menari, lalu tiba-tiba laki-laki tanya perempuan, bisa bisbalar, bisa babalari kah? Lalu perempuan itu menjawab, gegerta, bahasa Manggarai artinya gerang gerak tanah. Tunggu pagi hari, nanti pada pagi hari baru bisa dibawa lari. Dan banyak keluarga terbentuk melalui proses itu. Jadi ada fakta, maka ada bahasa. Ya. Atau contoh lain, STFK itu Sekolah Tinggi Filsafat Katolik. Tapi dibuat pelesetan, saya tunggu frater keluar. Nah, lalu dijawab, SPK itu sebenarnya Sekolah Perawat Kesehatan, dibuat pelesetan, saya pasti keluar. Nah, ada bahasa itu keluar karena ada fenomena atau ada fakta yang menunjukkan bahwa ada ex-frater yang menikah dengan perawat seperti itu. Ya. Ada fenomena atau kenyataan sosial dan karena itu ada ungkapan. Ya, itu contohnya saya sudah berikan beberapa tadi. Ya. Dan paradigma yang ketiga adalah paradigma perilaku sosial. Paradigma perilaku sosial. Ada satu teori yang bernaung di bawah paradigma perilaku sosial, yakni teori pertukaran. Oke. Menurut paradigma perilaku sosial, objek studi sosiologi yang sesungguhnya itu adalah perilaku manusia dan kemungkinan perulangannya. Pertanyaan dalam paradigma ini adalah mengapa manusia cenderung melakukan perbuatan yang sama. Ya. Dan menurut paradigma ini, ya, tingkah laku seseorang dipengaruhi oleh lingkungan. Ya. Jadi lingkungan berubah akan menghasilkan tingkah laku yang berubah pula dalam diri individu-individu. Perbedaan antara paradigma ini dengan paradigma definisi sosial adalah aktor dalam paradigma definisi sosial bersifat dinamis karena dia diberi ruang untuk interpretasi. Sedangkan aktor di dalam paradigma perilaku sosial bersifat pasif karena dia semata-mata dipengaruhi oleh stimulus atau oleh sesuatu yang berasal dari luar dirinya. Salah satu teori yang bernaung di bawah paradigma ini adalah teori pertukaran sosial, seperti tadi telah saya katakan. Teori ini berangkat dari asumsi bahasa Latin do ut des. Saya beri engkau supaya engkau juga memberi saya. Saya beri engkau supaya engkau beri saya. Menurut Simmel, ya, peletak dasar dari teori ini, segala interaksi atau kontak di antara manusia didasarkan pada skema ini, memberikan dan mendapat kembali dalam jumlah yang sama. Sekali lagi saya beri engkau, engkau beri saya. All contacts among men rest on the theme of giving and returning the equivalent. Memberikan dan mendapat kembali dalam jumlah yang sama. Menurut teori ini, di dalam masyarakat ada banyak pertukaran atau tingkah laku yang dipertukarkan. Saya ikut sambut baru anakmu dengan harapan nanti waktu anak saya sambut baru engkau juga bisa ikut. Macam begitu. Jadi ada tingkah laku yang dipertukarkan. Ya. Mereka percaya bahwa banyak tingkah laku didasarkan pada pertimbangan untung rugi juga. Ya. Mereka berbuat kalau hal itu menguntungkan dan tidak buat kalau hal itu tidak menguntungkan. Dan skema pemikiran seperti ini sudah ada dalam pemikiran atau dalam karya Malinowski dan George Simmel. Kendati konsep tentang pertukaran sudah ada dalam karya George Simmel dan Malinowski, namun orang yang berjasa mengembangkan teori ini adalah George Kaspar Homans dan kedua Peter M. Blau. George Kaspar Homans merumuskan teori ini dalam bentuk proposisi-proposisi atau pernyataan-pernyataan yang menghubungkan dua atau lebih variabel. Oke. Kita lihat proposisi pertama,
ya, semakin sering suatu tindakan memperoleh ganjaran, semakin besar kemungkinan orang melakukan tindakan yang sama. Jadi semakin sering suatu tindakan memperoleh ganjaran, semakin besar kemungkinan orang melakukan tindakan yang sama. Contoh, seseorang akan minta nasihat pada orang yang sama kalau nasihat orang itu membantu dia untuk menyelesaikan persoalan yang dialaminya. Itu proposisi pertama. Proposisi kedua, jikalau di masa lampau ada stimulus tunggal atau stimuli jamak yang merupakan peristiwa di mana tindakan seseorang mendapat ganjaran, maka semakin stimulus yang ada atau stimuli yang ada sekarang ini menyerupai stimulus atau stimuli pada masa lampau itu, maka besar kemungkinan orang melakukan tindakan yang sama. Contoh, pada masa lampau, seorang nelayan membuang jala pada laut yang dalam dan kelihatannya gelap dan berhasil menangkap ikan banyak, maka kemungkinan besar kalau lain kali dia juga melihat pemandangan yang sama, gelap, laut dalam, kemungkinan besar dia melakukan tindakan sama, yakni membuang jala pada tempat tersebut. Oke, itu proposisi kedua. Proposisi ketiga, semakin tinggi nilai suatu tindakan, semakin senang orang melakukan tindakan tersebut. Hampir sama dengan proposisi pertama. Perbedaannya terletak pada keseringan untuk preposisi pertama, sedangkan dalam proposisi ini hal yang terpenting itu adalah atau perbedaan terletak dalam nilai, ya, nilai yang tinggi dari sebuah tindakan, keseringan dan nilai. Oke. Proposisi keempat, semakin sering orang menerima ganjaran dalam waktu yang berdekatan, maka semakin kurang bernilai ganjaran tersebut. Contoh, kalau saya berbuat baik pada seseorang dan orang itu, Pater, terima kasih banyak. Oke, satu kali diucapkan sama saya senang. Tapi tiba-tiba 1 menit kemudian, terima kasih Pater. Berapa menit kemudian lagi, terima kasih, dan terus-terus begitu. Maka apa yang pada mulanya merupakan ganjaran itu menjadi tidak bernilai. Jadi semakin sering orang menerima ganjaran dalam waktu yang berdekatan, maka semakin kurang bernilai ganjaran tersebut. Proposisi berikut, bila tindakan seseorang tidak memperoleh ganjaran yang diharapkan, atau menerima hukuman yang tidak diharapkan, tidak memperoleh ganjaran yang diharapkan, atau menerima hukuman yang tidak diharapkan, maka orang itu menjadi marah. Dia akan menunjukkan kemarahan itu dengan menunjukkan perilaku agresif. Dan perilaku agresif itu yang bernilai baginya. Itu. Mendapat hukuman yang tidak diharapkan atau tidak memperoleh ganjaran yang diharapkan. Harapkan dapat nilai A, tatonya dapat C, dia menjadi marah. Ya. Oke. Atau tidak terlambat masuk kelas, tapi dihukum, dia menjadi marah. Dan proposisi terakhir, apabila sebaliknya, apabila seseorang memperoleh ganjaran yang lebih besar daripada yang diharapkan, memperoleh ganjaran yang lebih besar daripada yang diharapkan dapat nilai B, contohnya A, ya, dia akan menjadi senang. Atau tidak mendapatkan hukuman yang seharusnya diterima, ya, terlambat tetapi tidak dihukum, maka dia merasa senang. Kemungkinan besar dia melakukan hal-hal yang disenanginya, dan hasil dari perilaku itu menjadi sangat bernilai baginya. Jadi itu. Jadi orang bisa merubah perilakunya itu dengan memberikan ganjaran, ya. Mendapat ganjaran yang tidak diharapkan, ya. Atau tidak mendapat hukuman sekalipun dia berhak mendapat hukuman. Jadi intinya itu dengan memberikan reward, ganjaran, ya. Dan itu membuat seseorang senang, ya. Saya kira bonus-bonus yang diberikan kepada pegawai-pegawai atau karyawan-karyawan itu, ya, mempunyai latar belakang dari proposisi ini. Berlatar belakangkan proposisi dari George Thomas ini. Orang akan lebih berprestasi kalau dia diberi reward. Nah, Peter M. Blau mengembangkan teori pertukaran ini ke dalam skala yang lebih luas, yakni pertukaran antara kelompok-kelompok, antara organisasi-organisasi.
Menurut Blau, ya, orang-orang tertarik pada satu sama lain karena bermacam-macam alasan yang memungkinkan mereka membentuk organisasi atau asosiasi. Begitu ikatan awal itu terbentuk, imbalan yang diberikan kepada satu sama lain ya, diberikan untuk mempertahankan dan menguatkan ikatan-ikatan itu. Ya. Sebaliknya, apabila imbalan-imbalan yang diberikan tidak seimbang, maka ikatan menjadi lemah atau bahkan menghancurkan asosiasi tersebut. Kalau orang mendapat banyak, memberi banyak tapi dapat sedikit, ya, maka ikatan menjadi lebih longgar. Ya. Tapi imbalan yang dimaksudkan di sini tidak harus selalu bersifat ekstrinsik dalam bentuk barang, ya, tapi juga bisa bersifat intrinsik dalam bentuk afeksi, cinta, penghargaan, dan lain-lain. Kelompok-kelompok yang terlibat dalam asosiasi tidak selalu memberikan imbalan yang seimbang. Oleh karena itu akan ada perbedaan kekuasaan. Oke? Kelompok yang memberi banyak dan mendapat sedikit lebih berkuasa daripada kelompok yang memberi sedikit dan mendapat banyak. Jadi yang beri banyak dapat sedikit lebih berkuasa daripada yang beri sedikit dan dapat banyak. Oke, pembahasan bab 1 berakhir di sini. Semoga dengan materi yang disampaikan, kita sudah memperoleh gambaran yang cukup gamblang tentang apa itu sosiologi. Dalam bab ini, kita telah membahas pengertian sosiologi, sejarah perkembangan sosiologi, metode-metode penelitian dalam sosiologi, dan akhirnya teori-teori sosiologi. Untuk sementara, sampai di sini dulu. Sekian dan terima kasih.